Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah sangat sehat dan masih tetap semangat gitu. Bagus loh. Izinkan Pak, saya minta izin waktu sebentar. Gitu. Nah, ini saya dari CPP Angkatan 7 Kabupaten Kendal di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan tentang materi tentang dilema etika dan juga moral. Ini salah satu tugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Selama Pak Dwi menjadi kepala sekolah, menghadapi berbagai macam kasus, ada yang dilema etika, ada yang tujuan moral. Dari sini bagaimana ya caranya Pak Dwi mengidentifikasi tujuan moral, tujuan moral ataupun itu dilema etika? Ya pengalaman saya ya satu sisi yang berseberangan itu ya ya memang harus segera kita mulai karena kepentingan itu ya antara semuanya sama-sama menguntungkan ini, semuanya harus diselesaikan ini. Berikutnya Pak, setelah bisa diidentifikasi, kiranya dari Pak Dwi sendiri dalam mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, pertama itu kan ada kasus-kasus, ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Itu dalam pengambil keputusan itu seperti apa ya setelah dilakukan Pak? Dan bagaimanapun ya ada kepentingan itu sama-sama jalan, kita harus memilih satu, memang kita harus berani mengambil risiko. Dari itu memang kalau diberi dua-duanya tidak mungkin ambil salah satu saja, maka risiko yang terkecil nanti yang kita pakai. Sebelum melakukan pengambilan keputusan, mungkin tadi punya langkah atau strategi dengan warga sekolah mungkin apa dengan sejauh di 11 kami berkaitan dengan keputusan, karena ini berkaitan dengan jalannya ya kondisi kondusifnya sekolah, jadi kita harus melibatkan teman-teman yang lainnya. Contoh kita kan jadi walaupun nanti yang memutuskan sekolah, teman-teman yang lain juga harus tahu masalahnya. Nanti kita ya harus masalahnya, kemudian kita gali informasinya, kemudian kita saling-saling mencari. Mungkin ada 2, 3 usul dan dicari nanti ya, dicari nanti ya resiko atau yang menguntungkan itu yang mana, nanti yang kita semua usulan mesti baik ya, cuma kita nanti ambil yang terbaik itu lah ya. Jadinya waktu lebih efektif ya, lebih efektif dengan berkumpulnya semua dari warga siswaan, ada pembimbing khususnya, ada kesiswaan, BK mungkin juga wali kelasnya terlibat di jelas itu harus dilibatkan. Berarti mungkin ada tantangan Pak, tantangannya yang dihadapi pada saat memutuskan itu dalam pengambilan keputusan. Kalau tantangan itu selalu ada, kita tidak bisa meninggalkan apa namanya ya keputusan, dan tantangan itu harus kita ambil. Ya, kita semua tadi tantangannya karena kita harus mengambil proses itu, ya ya kita putuskan saja. Kemudian nanti misalnya keputusannya kok di tengah jalan, nanti kan ada evaluasi. Evaluasi nanti akan kita gunakan lagi untuk ya perbaikan di itu Pak ya. Jadi sudah baik Pak itu. Berikutnya
dalam mengambil keputusan tadi, apakah ada jadwal tertentu atau tidak di sekolah ini? Lihat sikonnya mas ya. Lihat sikonnya. Ya, jadi kalau itu sudah ada rencana dan sebagainya, berarti kita bisa turun. Tapi kalau memang ini harus segera diputuskan, berarti spontan aja mas, langsung aja kita calling teman-teman, karena ini urgent, ya mau tidak mau, nah saat itu kita selesai. Jadinya Pak, mungkin ada seseorang atau ada faktor-faktor yang bisa menjadi mempermudah dalam pengambilan keputusan faktor yang dipilih sekolah. Ya faktornya berarti ya. Faktornya berarti kan kita bisa melihat kondisi sekolah, kondisi sekolah juga, kemudian pendukung dari bapak ibu dulu ya, dan kita ya ikut bantu dari dulu kan juga ada yang memberikan, ada yang senang, ada yang di kurikulum juga nanti bisa ikut ambil. Pak, untuk yang terakhir Pak, sebelum ini diwawancara ini tutup, jadi setelah pengambilan keputusan dengan berbagai macam tindak karena faktor-faktor semuanya terlibat, dari Pak Dwi mungkin memiliki pembelajaran atau pengalaman dari segala macam tadi. Baik, pengalaman apa yang diambil Pak Dwi dari pengambilan keputusan yang mungkin berpihak pada murid atau tidak merugikan berbagai macam pihak yang lain? Di sekolah masih bagaimanapun kita akan punya tanggung jawab, kita diberi mandat bahwa kita ingin mendampingi anak-anak untuk meraih cita-citanya sendiri. Ya, sehingga nanti ya mereka ya kita bersama-sama, tidak hanya saya, nanti teman-teman guru, teman-teman tenaga pendidikan, itu semuanya punya satu mindset bahwa kita dari sekarang ingin mendampingi anak, mengolah anak untuk meraih cita-cita. Bagus sekali Pak ya. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang jadi visi misi sekolah bisa terwujud dan anak-anaknya bisa lulus dengan nilai yang bagus, karena segala macam permasalahan sudah diputuskan dengan baik. Terima kasih Pak Marjon. Juga panjenengan tadi ada muncul itu seperti ini, itu juga membuat mendewasakan saya jika menemui kasus seperti itu tidak asal diselesaikan, tapi harus perlu kolaborasi dengan yang lain. Mungkin tujuan satu anak-anak kita berhasil. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, sudah cukup jelas gamblang paparannya. Saya mohon izin Pak, mau ke kelas lagi, ada jadwal berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, mohon waktunya sebentar. Ini perkenalkan saya Pak Sunarjo, CGP 7 dari SMP 2 sini, Kabupaten Kendal. Di modul 3.1 itu ada materi tentang pengambilan keputusan tujuan moral dan dilema etika, jadi menggunakan kebajikan atau nilai-nilai kebajikan. Ada waktu ya? Iya ada, monggo. Pas agak longgar. Baik Pak, untuk yang pertama, jadi Pak Karman selama ini sudah menjadi kepala sekolah sudah di 2 tempat ya? Iya. 2 tempat. Jadi mungkin ada atau menghadapi berbagai masalah atau permasalahan yang ada di sana, mungkin bisa menjadi masalah yang jadi dilema etika ataupun menjadi tujuan moral. Nah ini selama menjadi kepala sekolah, selama ini Pak Karman sendiri dalam menentukan, oh ini tujuan moral, oh ini dilema etika. Untuk mengidentifikasi permasalahan itu seperti apa Pak?
dalam menghadapi sebuah kasus, kita lihat biasanya ada dua kepentingan yang harus kita pilih. Mana yang harus kita dahulukan? Jika keduanya baik, maka kasus itu termasuk dalam dilema etika. Nah, kita pilih yang paling sulit kan gitu, atau yang paling sulit. Jadi yang kedua ada masalah, ada dua kepentingan sama-sama penting dan kita harus menentukan itu berarti menjadi sebuah dilema tersendiri. Jadi yang kedua Pak, untuk menjalankan keputusan tadi untuk kasus-kasus dua kepentingan atau sama-sama benar tadi mengandung nilai kebajikan. Untuk mengandung nilai kebajikan tadi, bagaimana Pak Karman menjalankan pengambilan keputusannya? Kita segera mungkin mencari mana yang paling baik dari dua kasus kepentingan itu dengan melibatkan dari beberapa teman kita dalam sekolah seperti wakil kepala sekolah, wakil-wakil kurikulum, kepegawaian, BK ataupun wali kelas untuk memecahkan, untuk berkoordinasi, menampung masukan-masukan yang ada sebelum memutuskan suatu masalah. Gitu ya. Jadi jika ada masalah, terus nanti diputuskannya melibatkan beberapa orang atau pakar ya, untuk semuanya terlibat untuk menampung aspirasi apa ya? Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang diambil Pak Karman dalam mengambil keputusan tadi atau yang dihadapi itu seperti apa? Langkah-langkah yang harus kita lakukan diantaranya yang pertama mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau permasalahan yang ada yang kita hadapi. Kemudian yang kedua menyampaikan masalah secara runtut, segera mengambil keputusan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga, melihat regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus tersebut. Kemudian langkah berikutnya, merekap kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang timbul dari diskusi bersama. Kemudian yang terakhir, menentukan atau mengambil keputusan yang terbaik dari hasil musyawarah bersama. Butuh langkah-langkah atau yang agak panjang lah ya untuk menentukan sebuah kasus. Demi keputusan itu mengambil hasil yang terbaik. Baik Pak, untuk selanjutnya hal apa saja Pak ya jadi Pak anggap Pak Karman menganggap itu efektif dalam pengambilan keputusan, jadi kasus-kasus di dilema etika itu ya? Iya. Segera mungkin mengumpulkan pihak-pihak yang terkait, mendiskusikan masalah itu dan segera mengambil suatu keputusan agar masukan-masukan dari pihak terkait dan segera juga mensosialisasikan kepada warga sekolah agar memahami hasil keputusan yang telah kami atau kita ambil. Gitu Pak ya. Jadi warga sekolah pun juga kalau secara kita memberikan secara transparan, jadi ini bisa memahami juga nggak warga sekolah ya. Inilah tidak bersebelah atau subjektivitas. Terus Pak, untuk selama ini kan di dua tempat, di tempat sana dan tempat sini berbeda. Apakah ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya tentunya dari beberapa hal yang kami hadapi itu bagaimana cara membuat warga sekolah itu memahami apa yang sudah kita putuskan. Kemudian sebelum memutuskan tentunya kita tadi mempertimbangkan dari semua sisi, semua regulasi yang berlaku dan tentunya tidak merugikan dari pihak-pihak yang terkait. Jadi berfokus pada siswa Pak ya? Iya, mementingkan siswa, pelayanan siswa. Jadi Pak, dalam penyelesaian masalah-masalah tadi itu secara apakah ada jadwal Pak? Jadwal tertentu atau bagaimana pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pilih?
Biasanya itu secara spontan ya, karena setiap kan kasus itu muncul ada dua kepentingan yang harus diputuskan untuk segera mendapat putusan. Munculnya kasus itu tentunya segera mengumpulkan rekan sejawat seperti tadi ya, ada wakil kepala sekolah, ada kurikulum, kesiswaan, pembina OSIS ataupun guru BK, atau yang menangani siswa itu adalah berlangsung dengan wali kelas, agar segera mendiskusikan atas masalah-masalah yang timbul yang kita jadi diselesaikan secara spontanitas, syukur-syukur bisa cepat selesai gitu ya. Jadi ya mungkin di kemudian hari tidak timbul masalah lagi gitu. Terus berikutnya Pak, untuk masalah-masalah yang sudah ada dalam penyelesaian itu tadi sudah ada tantangannya, ada prosedurnya. Yang ini di sini ada dari pihak intern Pak ya, dari dalam itu ada faktor-faktor yang bisa mempermudah dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor apa kira Pak ya? Ya tentunya teman-teman kita yang dianggap istilahnya sering membantu sekolah, ya semuanya membantu, tapi yang kita adalah yang sering kita perlukan adalah wakil sekolah, kemudian kurikulum kesiswaan atau pembina OSIS ataupun BK yang sering menangani kasus-kasus tersebut. Juga tidak kalah pentingnya itu tadi wali kelas itu karena bersinggungan langsung dengan siswa. Di samping itu juga dukungan dari warga sekolah atas keputusan yang kita ambil bersama tadi. Itu menjadi faktor yang utama Pak ya, dari sekolah. Jadi BK-nya sudah siap ya, begitu dikumpulkan langsung bisa memberikan asumsi-asumsi mereka ya. Pak ya, untuk terakhir Pak, pertanyaan yang terakhir, jadi semua yang telah disampaikan tadi ya, yang telah rinci, sudah runtut, itu menjadi pemahaman yang bagi saya itu yang baru dan mungkin nanti jadi di kemudian hari jika saya menemukan masalah-masalah itu bisa mudah menyelesaikan. Jadi di sini dari pembelajaran yang tadi yang didapat dari Pak Arman, pembelajaran atau pengalaman apa Pak dari selama ini setelah pengambilan keputusan? Dari pengalaman yang sudah kami dapatkan, tentunya jika kita menemui kasus itu segera mungkin kasus tersebut diselesaikan. Jangan sampai menunda-nunda karena tentunya akan muncul kasus lain. Sehingga ibarat kita membawa sesuatu kalau lebih sedikit itu lebih ringan dibandingkan dengan masalah atau sesuatu yang kita hadapi lebih besar. Kemudian yang lain, yang kedua, setiap ada kasus jangan dihindari, namun harus kita hadapi dan segera diselesaikan dengan tentunya melibatkan warga atau warga sekolah. Kemudian yang terakhir dari saya, mencari pilihan keputusan yang terbaik atau yang paling memiliki manfaat yang lebih besar dan menghindari risiko yang sekecil-kecilnya. Begitu Pak Marjo, apa yang saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih sekali atas waktunya yang telah diberikan. Jadi izinkan di sini, mungkin nanti di lain waktu jika ada lagi yang perlu saya gali lagi, mungkin kita siapa Mas? Mohon izin Pak, ini mau melanjutkan lagi ke kelas lain. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.